Shalom, kita bersyukur pada pagi ini oleh perkenanan Tuhan, oleh kasih setia dan penyertaan Tuhan, kita bisa masuk di tahun baru, tahun 2022. Di hadapan kita ada perjalanan hidup yang kita belum tahu kemana arahnya. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, jika kita berjalan bersama Tuhan, maka Dia akan memimpin kita dalam jalan kebenarannya, dan rencana damai sejahteranya akan tergenapi di dalam hidup kita. Kita juga percaya Tuhan kita adalah Immanuel yang telah menyertai kita selama 2021, juga akan menyertai kita selama tahun baru 2022 ini. Karena itu pada pagi ini bersama Home Ministry kita mendasari tahun 2022 ini dengan ibadah dan persekutuan dengan Tuhan, supaya hadiratnya akan selalu menyertai kita sepanjang perjalanan ke depan menjalani tahun 2022. Kami berharap saudara diberkati oleh ibadah awal tahun ini, dan mari kita mulai bersekutu mengawali tahun 2022 ini dari rumah kita masing-masing bersama Home Ministry. Let's start from home. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, tahun yang baru yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh masuk di tahun 2022 ini Tuhan, karena anugerah, karena kasih setia, karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami mulai tahun ini Tuhan, kami mulai hari ini bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan buat kami, pengurapan yang baru buat setiap kami ya Bapa, cara berpikir yang baru Tuhan, sehingga hidup kami di tahun ini tidak sama seperti tahun 2021. Kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, percaya sama-sama katakan amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, berdiri menghadap tahta-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Oh,
sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu, kami terima penebusan-Mu buat setiap kami. Mari sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Berlari sampai tujuan.
di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti Mujizat-Mu terjadi. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Dia Tuhan yang akan bertahta di atas puji-pujian kita, akan bertahta di dalam kehidupan kita. Datanglah dan bertahta Tuhan. Haleluya. Come on. melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Nyatakan dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlebur dikotakan, mujizat dinyatakan. Everybody say, Ready surga. come on.
bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Wow, ready for God. Come on, sama-sama kita itu. Yeah. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh layak dipuji, kebangkitan masih terjadi. Haleluya. Katakan sama-sama, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga, datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, ready are God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia layak, Dia besar, Dia ajaib. Haleluya. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kasih setia
Shalom. Mengawali tahun yang baru ini, kita akan membuka dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Mengawali tahun yang baru dengan pujian, dengan penyembahan, dengan pengagungan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Engkau mengizinkan kami ada di tahun 2022. Di hari pertama tahun 2022. Di pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kekuatan Tuhan, ke dalam kekuasaan Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan yang berdiri di depan kami, membela kami, siapakah yang dapat melawan kami? Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang dapat menghancurkan kami? Siapakah yang dapat mengalahkan kami? Siapakah yang dapat menyentuh kami? Kami percaya Tuhan bahwa ada Tuhan yang membela kami. Sepanjang tahun 2022 ini kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan kekuatan Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bimbing kami, pimpin kami, biarlah kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, dekat dengan Engkau, ada selalu di kaki-Mu, sujud menyembah kepadamu. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di tahun yang baru ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan di mana menjadi dasar buat kita orang percaya. Apa yang menjadi prioritas hidupmu? Yang ingin saya sampaikan adalah prioritas hidup dalam Tuhan. Apa yang menjadi prioritas hidup kita, saudara? Ketika kita berbicara tentang prioritas hidup, mungkin saudara mulai menginventarisir, mulai menceklis, mulai mencatat, mulai memikirkan apa yang menjadi prioritas hidup. Bahkan mungkin saudara sudah membuat komitmen di tahun yang baru 2022, saya akan melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan banyak list yang saudara buat. Tapi saya ingin tanya, apa yang menjadi prioritas hidup kita di dalam Tuhan? Kalau saya ingin perjelas lagi, apa yang menjadi prioritas hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita, yang Tuhan mau itu menjadi prioritas hidup kita. Mari kita belajar, saudara.
Dari cerita yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca, ada dua tokoh di dalam cerita ini, yaitu Maria dan Marta. Kita mungkin sudah mendengar cerita ini, kita mungkin sudah membaca firman Tuhan ini, tapi saya ingin membagikan dan kita akan lihat, kita akan renungkan sama-sama apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, Yesus pada waktu itu, firman Tuhan katakan, sedang berjalan, sedang dalam perjalanan. Kenapa firman Tuhan ini berkata sedang dalam perjalanan? Karena base camp Tuhan Yesus, tepatnya dia tinggal di rumah mertua Petrus di Kapernaum. Jadi Kapernaum itu adalah wilayah yang ada di wilayah Galilea. Sedangkan ketika peristiwa ini tercatat, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan di wilayah Yudea, yaitu Yerusalem, Bethlehem, dan seputaran. Dan Yesus pada saat itu mampir di rumah Maria dan Marta. Jadi ada beberapa tempat yang menjadi tempat kesukaan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah tempat kediaman Maria, Marta, dan Lazarus. Itu terletak di desa Betania. Jadi disitulah kemudian Yesus datang. Oleh karena itu ayatnya katakan bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan. Jadi saudara, kondisinya pada saat itu Yesus ini sedang pindah kota, sedang ada di luar kota. Dan ketika ada di luar kota, Tuhan Yesus nggak tinggal di hotel. Dia numpang di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Dan ketika Yesus ada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, maka Yesus itu suka ngobrol-ngobrol dengan mereka. Yesus suka bicara dengan mereka. Lihatlah kondisinya. Ketika Yesus sedang bercerita, ketika Yesus sedang berbicara, Marta pada saat itu sibuk melayani. Karena ada tamu. Otomatis ini tamu kehormatan. Ini adalah tamu yang betul-betul tamu yang begitu dihormati oleh keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Oleh karena itu saudara, Marta kemudian sibuk melayani. Dia masak, dia kemudian menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, dia beres-beres semuanya. Sangat-sangat sibuk pada saat itu. Sedangkan Maria itu duduk di samping Yesus. Maria mendengarkan cerita Yesus. Maria kongko-kongko dengan Yesus. Maria bercakap-cakap dengan Yesus. Marta kemudian datang dan dia komplain. Tuhan, kalau engkau peduli, suruhlah saudaraku itu bantu saya. Masa dia malas-malasan, duduk-duduk aja, dengar cerita kamu, ketawa-ketawa, sedangkan saya sibuk di dapur, sedangkan saya sibuk mengurus tamu. Saudara, buat Marta, yang menjadi prioritas adalah melayani. Buat Marta, yang menjadi prioritas adalah memberikan servis. Marta dengan pikirannya, dia harus melayani tamu. Dia harus memberikan yang terbaik untuk tamu. Apakah itu salah, saudara? Tidak salah dengan itu. Memang seharusnya seperti itu. Tetapi mari kita lihat cara pandang Tuhan. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-42, tapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang lain tidak akan kita bawa mati. Yang lain akan kita tinggalkan. Yang lain akan kita hilang begitu saja. Akan hilang dari kehidupan kita. Yang lain akan berubah. Yang lain akan padam. Yang lain akan pudar. Yang lain akan hilang. Tetapi satu hal yang perlu, yang menjadi prioritas buat saudara dan saya, yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita,
yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita, yang tertanam dalam diri kita, yang tertanam dalam pikiran kita. Firman Tuhan yang ditabur itu tertanam, karena itu duduk diam di hadirat Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan, selalu ada dekat hadirat Tuhan. Itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Ada masalah sebesar apapun, kalau kita punya kebiasaan, kita punya habit untuk selalu ada di hadirat Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, untuk selalu membawa perkara kita kepada Tuhan, maka itu tidak akan pernah diambil dari kita. Itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada persoalan, ketika engkau ada tantangan, dan sudah menjadi habitmu untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk membawa persoalanmu di hadapan Tuhan, untuk menceritakan masalah-masalahmu di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berkata, kamu terlalu sibuk mendengar, kamu terlalu sibuk untuk duduk-duduk saja, kamu terlalu sibuk untuk ini, untuk itu. Tidak, saudara. Tuhan tidak berkata kamu terlalu sibuk menyembah, kamu terlalu sibuk untuk melakukan pujian, kamu terlalu sibuk untuk kemudian ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah berkata begitu. Dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu memindahkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu memindahkan kita untuk kemudian tidak mendengar firman Tuhan. Saya ingin beritahukan kepada saudara, satu yang harus menjadi prioritas kita di tahun 2022 ini. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Seberapa rindu engkau akan firman Tuhan? Seberapa rindu engkau menyembah Tuhan? Seberapa rindu engkau ingin ada terus di dalam hadirat Tuhan? Seberapa rindu engkau ingin bercakap-cakap dengan Tuhan? Seberapa rindu engkau ingin bercerita-ceritakan masalahmu kepada Tuhan? Atau engkau sedang sibuk memikirkan segala sesuatu? Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, kita menyusahkan diri dengan banyak kekhawatiran. Di tahun 2021 terlalu banyak kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu kita pikirkan, yang selalu melekat di dalam kepala kita. Terlalu banyak kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu engkau bawa di tahun 2022. Di awal tahun ini engkau mulai dengan memikirkan kekhawatiran yang akan terjadi besok, kekhawatiran yang akan terjadi bulan depan, kekhawatiran demi kekhawatiran itu yang engkau pikirkan. Engkau mulai memikirkan banyak perkara-perkara yang membuat engkau khawatir. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita satu perkara yang harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Pikirkan firman Tuhan. Pikirkan firman Tuhan, saudara. Ingat firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Ketika kita mau melangkah, kita katakan di dalam nama Yesus, saya percaya firman Tuhan ini. Tuhan menyertai saya senantiasa sampai akhir zaman. Saya percaya firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mengangkat saya. Saya percaya firman Tuhan ini, bahwa Tuhan membebaskan saya. Saya percaya firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberkati saya. Oleh karena itu, saudara, berhenti memikirkan banyak perkara yang membuat engkau khawatir. Stop memikirkan banyak perkara yang membuat engkau takut.
Stop memikirkan banyak perkara yang membuat engkau terluka dan kecewa. Satu yang perlu untuk kita pikirkan dan lakukan. Pikirkan firman Tuhan. Memulai tahun baru ini, mari kita belajar memikirkan satu perkara saja. Pikirkan firman Tuhan. Pikirkan janji-janji Tuhan. Ada duduk diam di hadirat Tuhan. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Itu yang menjadi prioritas hidup kita. Kalau kita berkata prioritas hidup kita A, B, C, D, E, F, G, dan kita mulai memikirkan itu semua, percaya, banyak hal itu akan membuat kita khawatir. Banyak hal itu akan membuat kita takut. Banyak hal itu akan membuat kita kemudian keluar dan kehilangan jalan. Tapi satu hal yang perlu yang dikatakan oleh Yesus. Pikirkan firman Tuhan. Dan itu tidak akan pernah diambil darimu. Firman Tuhan itu akan berbuah. Firman Tuhan itu akan berakar. Firman Tuhan itu akan memberkati. Firman Tuhan itu akan membebaskan. Firman Tuhan itu akan menyatakan mujizat. Firman Tuhan itu akan mencurahkan berkat. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan dan dia akan berhasil. Dia tidak akan pernah kembali sebelum dia berhasil. Oleh karena itu, pikirkan firman Tuhan. Karena kalau kita pikirkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja, memberikan kesuksesan, keberhasilan, kebaikan, mujizat, berkat yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami memulai tahun yang baru ini dengan memikirkan banyak perkara yang membuat kami khawatir. Apabila ketika masuk tahun yang baru ini kami banyak memikirkan perkara yang membuat kami takut, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengajar firman Tuhan kepada kami. Engkau telah menyatakan firman ini buat kami. Satu hal yang perlu, yang tidak pernah terambil dari hidup kami, yaitu firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kami, yang dinyatakan Tuhan kepada kami. Firman itu akan berbuah. Firman Tuhan itu akan berhasil. Firman Tuhan itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang penuh dengan kebaikan, perkara-perkara yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Ia akan kami lihat terjadi dalam hidup kami di tahun 2022. Ajar kami untuk selalu duduk diam di hadirat Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyembah Tuhan. Ajar kami untuk selalu membawa perkara-perkara kami di hadapan Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami memikirkan banyak perkara yang membuat kami khawatir. Tapi biarkan kami memikirkan satu perkara saja, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarkan itu yang menjadi pikiran kami. Kebenaran firman Tuhan, itu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Kami akan melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai langkah kami di tahun 2022 ini. Bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.
jemaat Tuhan di tahun 2022 dengan pelayanan secara virtual untuk membawakan pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Setiap hari Selasa di RPK FM jam 7 malam dengan program Masih Ada Tuhan. Nantikan program-program home ministry. Let's start from home. Kita sudah sampai di penghujung ibadah hari ini, dan arahkan hati dan pikiranmu, percaya bahwa berkat-berkat Tuhan ini terjadi dan diterima langsung olehmu. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah pekerjaan, sumber-sumber mata pencarianmu, penghasilan, karir, dan semua yang engkau sedang kerjakan. Diberkatilah tubuh jasmanimu, dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Selamat hari Natal,
wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.